Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan di kesempatan hari ini kami akan mepresentasikan materi yang telah kami pelajari dari minggu 1 sampai minggu 10. Di sini ada kelompok kami, Narangan Sanandi, Lucy Aisyah, Aska Salima Nurhalisa, Igusti Nugraha Ananta, Mukita Salma, dan Muhammad Zilan. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Untuk minggu 1 dan minggu 2, di sini saya akan menjelaskan pengertian definisi project management. Apa sih project management itu? Dapat kita pahami, project management itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan pengendalian suatu proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, di sini ada manajemen cycle, yaitu planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. Manajemen proyek dapat kita singkat dengan POAC, yaitu Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Tetapi manajemen mempunyai arti sendiri, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan sumber daya manusia, dan melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan proyek itu kegiatan yang terkoordinasi yang dengan titik awal dan akhirnya sudah jelas, yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi tujuan tertentu dengan jadwal, biaya, kinerja yang sudah ditentukan. Lalu berikutnya ada tahap yang dilakukan. Pertama, ada feasibility study. Pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun rencana kerja dengan menunjukkan perencanaan tenaga ahli untuk melakukan analisa. Proyek ini mencakup pertimbangan kebutuhan pengguna, kondisi lokasi, perencanaan desain, estimasi biaya, dan standar mutu. Lalu berikutnya ada desain, melakukan perancangan yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan owner. Berikutnya ada procurement atau pengadaan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor atau bahkan subkontraktornya. Lalu berikutnya ada tahap construction. Di sini mewujudkan bangunan yang sudah dirancang dengan batasan biaya dan waktu yang sudah disepakati. Kegiatan perencanaan dan pengendalian ini mencakupi jadwal pelaksanaan, organisasi lapangan, tenaga kerja, serta peralatan dan material. Lalu tahap terakhir ada operation. Bangunan telah dibangun sesuai spesifikasi dalam dokumen kontrak dan fasilitas yang ada sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Berikutnya ada struktur. Jadi di dalam proyek ini ada beberapa pihak yang berperan penting. Pertama itu ada owner atau pemilik, pihak yang mendanai dan menentukan visi proyek. Kedua ada konsultan, lalu ada konsultan pengawas memastikan pekerjaan di lapangan sesuai standar. Lalu yang terakhir ada kontraktor, pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan. Untuk tujuan terbagi menjadi 3, yaitu cost, quality, time. Biasanya kita singkat dengan BMW, biaya, mutu, dan waktu. Ketiga elemen ini saling berhubungan. Jika salah satu berubah, maka dua lainnya bisa berdampak. Untuk aspek yang mempengaruhi itu ada jumlah sumber daya, keuangan, produktivitas sumber daya, kemampuan dan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi. Untuk aspek manajemen sumber daya terbagi menjadi 3, yaitu ada 4M, lingkungan, dan resiko. Manajemen sumber daya 4M. 4M yang dimaksud ini adalah manusia, mesin, material, dan money. Kategori SDM ini terbagi menjadi 2, yaitu tetap dan tidak tetap. SDM tetap adalah aset perusahaan yang mendapat gaji dan fasilitas yang tetap. Biasanya tenaga tidak tetap lebih banyak dibanding dengan tenaga yang tetap. Berikutnya ada manajemen sumber daya peralatan. Di sini terbagi menjadi medan kerja, cuaca, mobilitas, fungsi, dan kondisi. Medan kerja ini dari tingkat mudah, sedang, atau berat akan disesuaikan kapasitas peralatan yang digunakan. Sedangkan cuaca perlu diperhitungkan, khususnya pada proyek dengan lahan terbuka, cuaca basah atau hujan akan menyulitkan mobilitas. Mobilitas itu peralatan ke lokasi proyek harus direncanakan secara detail khususnya untuk peralatan yang berat. Lalu kemudian ada fungsi, peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang
yang akan dilaksanakan agar efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada kondisi. Harus layak pakai agar pekerjaan tidak tertunda karena peralatan yang rusak. Manajemen sumber daya material. Di sini ada kualitas, spesifikasi teknis, lingkup penawaran, pajak penjualan, termin pembayaran, penyimpanan, dan harga. Lalu ada manajemen sumber daya modal. Jadi ada kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ini modal awal, pinjaman dari bank, uang muka, proyek, dan penerimaan termin pembayaran proyek. Sedangkan kas keluar itu penggunaan dalam pembayaran tenaga kerja. Dalam perancangan proyek dibutuhkan laporan juga seperti laporan berkala, akhir proyek, penggunaan keuangan, dan penggunaan keuangan kurva S. Lalu berikutnya ada manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan dalam RKP 2005 berfokus pada perlindungan rehabilitas, pengembangan, dan pengendalian pencemaran sumber daya, serta peningkatan akses informasi lingkungan. Aspek lingkungan yang dipengaruhi itu ada pencemaran air, udara, tanah, limbah, ekologi, flora, fauna, habitat, dan yang terakhir ada sumber daya alam, hutan air, energi, tambang, dan satwa liar. Lalu berikutnya ada manajemen resiko. Di sini manajemen resiko itu adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko yang dapat mempengaruhi tujuan proyek. Jadi definisi resiko ini dikaitkan dengan kemungkinan kerugian akibat kejadian yang tidak pasti yang dipengaruhi oleh frekuensi, probabilitas, dan konsekuensinya. Jadi penilaian resiko ini ada 3 poin, yaitu mengidentifikasikan resiko, mengevaluasikan tingkat kepentingan resiko melalui survei dan analisa statistik, dan yang terakhir ada menganalisa resiko secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan probabilitas dan konsekuensinya. Lalu yang terakhir di sini ada pengertian dari dokumen yang diperlukan saat mengerjakan proyek, yaitu ada yang pertama ada KAK, kerangka acuan kerja, atau yang biasa kita sebut dengan TOR, berisi ruang lingkup proyek dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada RKS, rencana kerja dan syarat-syarat menjelaskan spesifikasi teknis proyek. Lalu ada Bill of Quantity, daftar volume pekerjaan dan material yang dibutuhkan. Lalu ada RAB, rencana anggaran biaya, merupakan estimasi total biaya proyek. Lalu ada analisa harga satuan pekerjaan, menentukan harga setiap pekerjaan. Lalu ada time schedule, kurva S, dan CPM untuk mengatur jadwal dan mengontrol jalannya proyek. Lanjut ke topik minggu 3 dan 4. Yang pertama masuk ke minggu 3 terlebih dahulu, yang membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Yang pertama, pihak utama dalam manajemen proyek terdapat 2 kategori utama, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa contohnya pemilik proyek, penyedia jasa, kontraktor, dan konsultan. Dua, pihak-pihak dalam manajemen proyek terbagi menjadi 8. Yang pertama, pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, pemasok atau supplier, lembaga keuangan, badan pemerintah, dan tenaga ahli. Yang pertama, pemilik proyek. Pemilik proyek memberi tugas pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa. Contohnya hak dan kewajiban pengguna jasa itu yang pertama menunjuk penyedia jasa konsultan atau kontraktor, meminta laporan periodik, memberi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menyediakan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan, menyediakan dana dan membayar jasa, mengawasi jalannya pekerjaan, mengesahkan perubahan pekerjaan, menerima pekerjaan yang sudah selesai. Lanjut lagi. 2. Konsultan. Konsultan adalah orang atau badan yang berperan sebagai pihak penyedia jasa dan ditunjuk oleh pemberi tugas untuk membantu jalannya pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang ditugaskan. Jenis-jenis badan usaha konsultan, yang pertama konsultan perencanaan, kedua konsultan QS, QE, dan scheduler. Yang ketiga konsultan manajemen konstruksi,
Yang keempat, konsultan pengawasan. Lalu ada lagi konsultan perencana. Konsultan perencana adalah orang atau badan sebagai pihak penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan perancangan gedung sesuai kontrak dengan pemberi tugas. Lalu konsultan QS/QE scheduler berperan dalam menggabungkan biaya konseptual, biaya pengembangan desain, estimasi dokumen konstruksi, menyiapkan biaya proyek termasuk biaya kontraktor, biaya umum, kontingensi upah, asuransi, dan menganalisis penawaran kontraktor. Scheduler mempunyai tanggung jawab terhadap semua tim proyek untuk membangun waktu yang realistik. Semua jenis pekerjaan harus diestimasi ke dalam jadwal dan semua detail pekerjaan yang dijadwalkan harus dilakukan estimasi. Lanjut lagi, konsultan manajemen konstruksi. Konsultan manajemen konstruksi adalah orang atau badan sebagai pihak penyedia jasa melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan memberi tugas untuk mengkoordinir pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pelaksanaan fisik bangunan atau gedung sampai dengan selesai. Ditunjuk oleh pemberi tugas bertanggung jawab dalam misi untuk menyelesaikan proyek termasuk memimpin koordinasi dengan insinyur tenaga ahli, pengadaan, dan setiap tahapan konstruksi. CM harus mempunyai skill komunikasi yang baik untuk melakukan koordinasi di antara beberapa orang yang terlibat dalam fase konstruksi. Lalu ada konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk membantu pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pembangunan pekerjaan mulai awal hingga selesai pekerjaan konstruksi. Lalu ada kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk membantu pengelolaan pelaksanaan pembangunan pekerjaan mulai awal hingga pelaksanaan pekerjaan. Lalu ini ada gambar Integrated Project Delivery System (IPD) Implementation Change to Axis PDS. Di sini ada gambar yang pertama yaitu menunjukkan desain build secara kontrak sangat cocok untuk meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim desain konstruksi, desainer dan konstruktor. Keduanya dipertahankan pada saat yang sama sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip IPD dari awal. Gambar yang kedua yaitu dari semua model delivery project, DBB menawarkan kemungkinan integrasi paling kecil. Yang ketiga yaitu model CMC. Lalu lanjut di minggu keempat, yaitu membahas pelelangan pemilihan penyedia barang atau jasa, konsultan, dan kontraktor di Indonesia. Masuk ke definisi pelelangan tender. Pelelangan tender adalah serangkaian kegiatan atau metode untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara para penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga akan terpilih penyedia yang terbaik. Proses pengadaan barang atau jasa konstruksi diatur oleh keputusan Presiden terutama pekerjaan atau proyek di lingkungan proyek pemerintah. Di sini ada prinsip pelelangan yaitu EETTAA. Yang pertama, E untuk efisien memanfaatkan dana dan sumber daya secara optimal. Yang kedua, efektif memberikan
manfaat maksimal sesuai tujuan. Yang ketiga, T, terbuka dan bersaing, adil bagi penyedia yang memenuhi kriteria. Yang keempat, transparan, semua informasi terkait pelelangan tersedia. Yang kelima, A, adil dan tidak diskriminatif. Yang keenam, A, akuntabel. Akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut lagi di jenis-jenis pelelangan. Yang pertama ada pelelangan umum, terbuka untuk umum melalui media massa gitu. Terus pelelangan terbatas, yaitu untuk penyedia yang lulus perkualifikasi. Pelelangan sederhana untuk pekerjaan dengan nilai 200 juta. Pemilihan langsung membandingkan penawaran dari minimal 3 penyedia. Lalu penunjukan langsung tanpa pelelangan dengan negosiasi harga dan teknis. Pengadaan langsung untuk barang atau jasa dengan nilai 200 juta, swakloa untuk barang atau jasa dengan nilai 200 juta. Lalu lanjut, di sini ada tahapan pelelangan. Yang pertama ada prakualifikasi, yaitu identifikasi kemampuan penyedia barang atau jasa. Yang kedua, pengumuman melalui media massa atau LPSE. Yang ketiga, ada rapat penjelasan, yaitu pembahasan administratif dan teknis proyek. Yang keempat, pembukaan tender, yaitu penawaran dimasukkan ke kotak pelelangan. Lalu ada evaluasi tender menggunakan sistem gugur, sistem nilai atau penilaian biaya. Lalu ada penetapan pemenang, dipilih berdasarkan harga terbaik dan pengalaman. Lalu ada sanggah, peserta dapat mengajukan keterbatasan atas hasilnya. Selanjutnya tuh pengumuman pemenang diumumkan secara transparan. Lalu ada yang terakhir, penandatangan kontrak antara pemberi tugas dan pemenang. Lanjut lagi, di sini ada persyaratan mengikuti tender. Yang pertama, syaratnya memiliki izin usaha, SIUP, NPWP, laporan keuangan, dan SKA. Yang kedua, tidak dalam status bangkrut atau daftar hitam. Yang ketiga, memiliki pengalaman dan kapasitas keuangan yang cukup. Yang kelima, menyediakan jaminan bank garansi untuk proyek besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi di minggu kelima dan keenam. Di minggu kelima ini materinya tentang kontrak konstruksi. Kontrak proyek konstruksi merupakan perjanjian tertulis antara pemilik proyek atau pengguna jasa dan kontraktor, yaitu penyedia jasa, yang mengatur hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak dalam melaksanakan proyek konstruksi. Yang pertama itu ada metode kontrak umum atau design bid build, yang kedua metode kontrak terpisah, kemudian ada metode kontrak swakelola, kemudian metode rancang bangun, dan metode manajemen konstruksi atau construction manager at risk. Untuk metode yang pertama yaitu metode kontrak umum atau design bid build, yaitu merupakan metode yang paling tradisional dan umum digunakan. Dalam metode ini terdapat pemisahan yang jelas antara tahapan desain dan konstruksi. Yang pertama itu ada tahap desain, di mana owner menunjuk konsultan perencana untuk merancang proyek secara lengkap. Kemudian ada tahap penawaran atau bid, di mana owner mengumumkan tender untuk mencari kontraktor. Kemudian ada tahap konstruksi, di mana owner memilih kontraktor dengan penawaran terbaik dan langsung tanda tangan kontrak. Biasanya metode ini digunakan untuk proyek besar di sektor swasta. Kontrak
antara pemilik proyek dan kontraktor utama dengan konsultan sebagai perwakilan pemilik. Kemudian karakter utama dari metode ini yaitu pemisahan yang jelas antara desain dan konstruksi. Owner memiliki kendali penuh atas desain, proses penawaran kompetitif, dan kontrak berdasarkan harga satuan atau harga tetap. Untuk kelebihannya, resiko bagi owner relatif rendah, proses penawaran kompetitif dapat menghasilkan harga yang lebih baik. Owner juga memiliki kendali penuh atas kualitas desain. Untuk kekurangannya sendiri, itu prosesnya cenderung lebih lama, kurang fleksibel dalam mengakomodasi perubahan saat konstruksi, dan potensi terjadi sengketa antara perencana dan kontraktor. Untuk metode yang kedua yaitu metode kontrak terpisah, di mana metode pendekatan dalam proyek konstruksi ini pemilik proyek atau pengguna jasanya membuat kontrak terpisah dengan beberapa kontraktor spesialis untuk berbagai bagian pekerjaan. Karakteristik utamanya di mana owner kontraktual langsung dengan masing-masing kontraktor, kemudian tiap kontraktor juga bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaan dan keahlian masing-masing, dan owner melakukan manajemen proyeknya sendiri. Untuk kelebihan dari metode ini itu meningkatkan kualitas pekerjaan dan efisiensi, potensi penghematan karena kendali pada owner, dan owner dapat memilih kontraktor terbaik. Untuk kekurangannya, potensi terjadinya konflik antar kontraktor, resiko gagal jika manajemen proyek tidak efektif, dan kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab saat terjadi kesalahan. Proyek ini dikerjakan dengan pekerjaan yang sangat spesialis. Pemilik proyek juga memiliki kemampuan manajemen proyek yang memadai, dan proyek ini di mana pengendalian biaya yang ketat itu sangat penting. Selanjutnya ada metode kontrak swakelola. Metode pelaksanaan ini kegiatan atau proyek yang dilakukan tidak melalui penyedia barang atau jasa seperti kontraktor atau vendor, melainkan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan sendiri, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga dan pemerintah lainnya yang ditunjuk. Untuk metode ini, pemilik proyek mendanai, merancang, melaksanakan, dan mengawasi proyeknya sendiri. Owner harus memiliki kapabilitas yang dimiliki konsultan dan kontraktor, dan terdapat tipe 1 hingga tipe 4, di mana tipe-tipe swakelola ini berdasarkan peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021. Untuk karakteristik utamanya, pekerjaan dilaksanakan sendiri namun tetap di bawah kendali dan tanggung jawab dari kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Kemudian fleksibel dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, berpotensi menghasilkan penghematan biaya, sarana meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen SDM internal, dan dapat melibatkan serta memberdayakan kelompok masyarakat. Untuk kelebihannya, mengoptimalkan penggunaan SDM, peralatan, dan fasilitas, lebih hemat biaya, mendorong partisipasi masyarakat, dan fleksibel. Kekurangannya membutuhkan manajemen yang kuat, resiko keterbatasan sumber daya, potensi inefisiensi, dan tanggung jawabnya lebih besar. Secara umum, proses pelaksanaan swakelola ini meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan hasil pekerjaan, yang terakhir ada pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk dokumen kontrak swakelola ini di tipe 2, 3, dan 4 biasanya dibuat kontrak swakelola antara pejabat pembuat komitmen atau PPK dengan pelaksana swakelola yaitu ketua tim pelaksana, pimpinan ormas atau perwakilan kelompok masyarakat, dan kontrak ini memuat antara lain para pihak yang terlibat, lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, nilai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, ketentuan mengenai keadaan kahar, dan penyelesaian perselisihan. Selanjutnya metode rancang bangun atau design build, yaitu metode pengadaan pekerjaan konstruksi di mana satu entitas bertanggung jawab baik atas perancangan maupun pelaksanaan proyek. Dalam metode konvensional, biasanya pemilik proyek akan menunjuk konsultan perencana untuk membuat desain, kemudian kontraktor yang berbeda akan dipilih untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan desain tersebut. Karakteristik utama dari metode ini yaitu tanggung jawab tunggal dari kontraktor. Owner hanya memiliki satu kontrak dengan satu entitas, kontraktor terlibat sejak awal proses perencanaan, potensi efisiensi dalam pelaksanaan dan biaya, mendorong inovasi dan kolaborasi tim desain dan konstruksi. Untuk kelebihannya itu efisiensi waktu karena dapat berjalan paralel, dapat menghemat biaya,
komunikasi dan koordinasi lebih efektif, sebagian besar risiko dialihkan kepada kontraktor rancang bangun. Kemudian kontraktor rancang bangun memiliki fleksibilitas untuk solusi desain, dan pemilik proyek hanya berurusan dengan satu pihak. Untuk kekurangannya, kurangnya kontrol desain awal dibandingkan dengan metode konvensional, kemudian potensi konflik pada efisiensi biaya konstruksi daripada kualitas desain, membutuhkan pemilik proyek yang kompeten, proses seleksi yang krusial, dan perubahan desain lebih sulit. Untuk proses umumnya dari metode rancang bangun ini, yaitu yang pertama pemilihan kontraktor rancang bangun, kemudian pengembangan konsep desain, penyusunan desain detail, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian, hingga yang terakhir serah terima pekerjaan. Untuk metode rancang bangun ini seringkali menjadi pilihan yang tepat untuk proyek-proyek dengan karakteristik proyek yang dengan jadwal yang ketat, proyek yang membutuhkan kepastian biaya lebih awal, proyek yang memerlukan inovasi dan solusi desain konstruksi yang terintegrasi, proyek yang pemiliknya memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan fungsional namun memberikan fleksibilitas dalam desain teknis, dan proyek infrastruktur, industri, atau bangunan komersial tertentu. Metode yang terakhir yaitu metode manajemen konstruksi atau Construction Manager at Risk, di mana metode ini pengadaan jasa konstruksi di mana seorang manajer konstruksi atau MK dipekerjakan oleh pemilik proyek pada tahap awal perencanaan dan perancangan. Manajer konstruksi memberikan layanan konsultasi selama fase desain, kemudian bertindak sebagai kontraktor umum atau general kontraktor untuk fase konstruksi. Perbedaan utama dengan metode manajemen konstruksi murni adalah MK menanggung resiko biaya dan jadwal proyek yang telah disepakati. Karakteristik utamanya yaitu keterlibatan awal manajer konstruksi, terdapat fase prakonstruksi dan fase konstruksi, kemudian terdapat fitur penetapan Guaranteed Maximum Price atau GMP, mendorong kolaborasi antara owner, perencana, dan MK sejak awal proyek, dan MK bertanggung jawab atas manajemen risiko. Kelebihannya, keahlian konstruksi awal, potensi hemat biaya, dan kolaborasi lebih baik. Kekurangannya, kurangnya kompetisi harga konstruksi, owner perlu lebih terlibat aktif, dan potensi konflik antara MK dan pemilik proyek. Proses umum pada metode ini yaitu pemilihan manajer konstruksi atau MK, kemudian ada fase prakonstruksi, kemudian fase konstruksi, dilanjut dengan serah terima pekerjaan dan penutupan proyek. Untuk metode ini seringkali menjadi pilihan yang tepat untuk proyek-proyek dengan karakteristik proyek dengan kompleksitas teknis yang tinggi, dengan jadwal yang ketat, proyek di mana pemilik proyek ingin mendapatkan kepastian biaya lebih awal, proyek yang membutuhkan kolaborasi yang erat antara tim desain dan konstruksi, dan proyek dengan anggaran yang signifikan di mana pengendalian risiko biaya yang sangat penting. Selanjutnya ada bentuk organisasi dari proyek konstruksi. Yang pertama itu ada organisasi tradisional, organisasi swakelola, dan organisasi putar kunci atau turnkey project. Yang pertama yaitu organisasi tradisional, yaitu struktur organisasi yang lebih hierarkis dan fungsional. Bentuk ini merupakan model yang lebih klasik dan masih banyak digunakan terutama untuk proyek-proyek yang lebih kecil atau kurang kompleks. Karakteristik utamanya yaitu struktur hierarkis jelas, pengelompokan berdasarkan fungsi, komunikasi vertikal yang dominan, spesialisasi tugas yang tinggi, dan manajer proyek memiliki wewenang terbatas. Organisasi tradisional ini digunakan pada proyek skala kecil dan sederhana, proyek dengan lingkup pekerjaan yang jelas dan terdefinisi, organisasi dengan budaya hierarkis yang kuat, dan pekerjaan rutin dan berulang. Untuk kelebihannya, spesialisasi dan keahlian mendalam, jalur karir yang jelas, efisien untuk proyek kecil atau berulang, dan pengawasan ketat karena struktur hierarkisnya yang jelas. Kekurangannya, kurang koordinasi antar fungsi, fokus fungsional lebih kuat dari fokus proyek, pengambilan keputusan yang lambat, kurangnya tanggung jawab proyek secara keseluruhan, kurang fleksibel dan adaptif, dan potensi konflik antar departemen. Dalam struktur tradisional, alur kerja proyek konstruksi biasanya melibatkan pemilik proyek, konsultan perencana seperti arsitek dan insinyur, kemudian ada kontraktor utama, dan yang terakhir ada subkontraktor.
Yang kedua ada organisasi swakelola. Ciri-ciri bentuk organisasi swakelola pada pemilik itu pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek, yaitu bertindak sebagai konsultan perencana dan kontraktor. Kemudian pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri secara fakultatif, di mana bisa dilaksanakan oleh kontraktor atau subkontraktor. Dan yang ketiga jenis kontrak yang diterapkan umumnya harga tetap atau fixed cost, harga satuan unit atau unit price, dan kontrak yang dinegosiasikan. Dan yang ketiga ada organisasi putar kunci atau turnkey project. Bentuk organisasi ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik karena seluruh tanggung jawab proyek mulai dari desain hingga penyerahan siap pakai berada di tangan satu kontraktor. Karakteristik utamanya yaitu tanggung jawab terpusat pada satu entitas, struktur hierarkis dalam kontraktor, interaksi terbatas dengan pemilik, fokus pada manajemen integrasi, dan penggunaan subkontraktor yang ekstensif. Kelebihannya, tanggung jawab tunggal mengurangi beban manajemen proyek bagi pemilik, kepastian biaya dan waktu penyelesaian lebih tinggi, transfer risiko kepada kontraktor, fasilitas siap pakai setelah serah terima, potensi efisiensi waktu, dan meringankan beban pembukuan awal. Kekurangannya, kurang kontrol desain dan detail, potensi biaya lebih tinggi, butuh kontraktor yang sangat terpercaya dan kompeten, fleksibilitas perubahan terbatas, ketergantungan penuh pada kontraktor, dan kurangnya transparansi dari rincian biaya. Selanjutnya untuk minggu ke-6 itu ada materi tentang KAK atau TOR, penawaran atau quotation, penagihan atau invoice, surat perjanjian kerjasama, dan bank garansi. Yang pertama ada kerangka acuan kerja atau KAK, atau dalam bahasa Inggris itu ada Term of Reference atau biasa disebut TOR. Dokumen perencanaan proyek yang menjabarkan tujuan, ruang lingkup metodologi, hasil yang diharapkan, jangka waktu, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. KAK atau TOR ini menjadi dasar bagi penyedia barang atau jasa untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna jasa, biasanya pemilik proyek atau pemberi tugas. Tujuan KAK atau TOR itu memberikan kejelasan secara rinci, menjadi dasar penawaran, menjadi dasar evaluasi, menghindari kesalahpahaman, dan mengendalikan proyek. KAK atau TOR juga merupakan dokumen yang akan memastikan pemahaman yang sama antara pengguna dengan penyedia jasa, membantu penyedia jasa dalam menyusun penawaran yang relevan dan kompetitif, memudahkan proses evaluasi penawaran, menjadi panduan dan tolak ukur selama pelaksanaan pekerjaan, dan meminimalkan potensi sengketa atau ketidakpuasan di kemudian hari. Unsur-unsur utama dalam KAK atau TOR ini dapat bervariasi tergantung jenis pekerjaannya, tapi secara umum ada judul pekerjaan, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, metodologi, yaitu pendekatan atau cara kerja yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan, kemudian ada lokasi pekerjaan, jangka waktu, tenaga ahli atau personil yang dibutuhkan, keluaran atau deliverables, yaitu hasil konkret yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan, data dan fasilitas yang disediakan pengguna jasa, kriteria keberhasilan, laporan yang harus diserahkan, persyaratan-persyaratan lain, sumber pendanaan, nama dan kontrak pejabat pembuat komitmen atau PKK atau pemberi tugas. Selanjutnya ada penawaran atau quotation. Surat penawaran yang berisikan detail produk dan harga yang kita jual, dibuat setelah pelanggan melakukan permintaan surat penawaran. Penawaran ini juga merupakan jawaban dari apa yang sudah ditanyakan pelanggan terkait produk kita, termasuk biaya, waktu, mutu, dan jaminan keselamatan selama pelaksanaan pekerjaan. Kemudian dokumen ini diberikan kepada pelanggan setelah terjadinya permintaan dari perusahaan. Biasanya harga yang ditawarkan memiliki perbedaan dengan harga di pasaran, maka dari itu timbullah dokumen quotation ini. Tujuan dari quotation adalah sebagai perjanjian kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dibandingkan dengan yang lain. Elemen dalam penawarannya yaitu ada nama atau kode produk beserta deskripsinya, misal seperti apa kondisi produk tersebut. Kemudian ada jumlah produk yang dijual, harga untuk masing-masing produk, jumlah diskon jika membeli dalam jumlah banyak, dan cara melakukan pembayaran. Selanjutnya ada surat perjanjian kerjasama atau PKS atau Memorandum of Understanding atau MOU. Dokumen tertulis yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang menyatakan kesepakatan mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
Biasanya berisi aspek keamanan, hak dan kewajiban untuk mengurangi risiko juga dan sebagai acuan penyelesaian. Para pihak berisi data pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan, lingkup kerja, pasal-pasal yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, nilai kontrak, jangka waktu pengerjaan dan berlakunya masa kontrak, tata cara pembayaran, keluaran dokumen perencanaan dan atau keluaran pekerjaan, aturan mengenai hak cipta dan perwujudan desain, serta penyelesaian sengketa atau perselisihan antar pihak. Suratnya berbentuk judul surat perjanjian, identitas para pihak, premis perjanjian, isi perjanjian, nilai pekerjaan atau nilai kontrak, jangka waktu pengerjaan atau masa berlaku kerjasama, keluaran perjanjian, tata cara pembayaran, penutup, tanda tangan, dan lampiran-lampiran. Selanjutnya ada tagihan atau invoice. Invoice atau faktur adalah dokumen yang memuat informasi lengkap seputar barang yang dibeli maupun akan dibeli. Invoice bersifat menagih pembayaran kepada pembeli sesuai nominal yang tertera di atasnya. Kemudian invoice atau faktur juga merupakan daftar penjualan barang sekaligus nama, kuantitas, keterangan, dan harga yang harus dibayar pembeli kepada penjual. Dan invoice diterbitkan oleh penerima pekerjaan ditujukan kepada pemberi pekerjaan sesuai perjanjian yang tercantum dalam kontrak. Biasanya memuat tujuan penagihan secara jelas dan detail, baik nama perusahaan atau nama perwakilan dari perusahaan, kemudian mencantumkan identitas perusahaan yang ditagih dengan jelas seperti alamat, nama perusahaan, atau identitas perorangan baik nama lengkap hingga nama panggilan. Kemudian nomor invoice yang benar sebagai nomor surat pemesanan yang berhubungan dengan tagihan, mencantumkan nomor purchase order atau PO dan pemberi tugas, deskripsi detail pekerjaan dengan jelas dan benar mulai dari nama produk, kuantitas, harga, dan total keseluruhan. Kemudian masukkan total pembayaran termasuk pajak dan tujuan pembayaran yang jelas, seperti nomor rekening, nama bank, nama pemilik nomor rekening, dan menyediakan lebih dari satu metode pembayaran. Invoice ini juga penting dalam transaksi bisnis, karena selain sebagai tagihan yang memuat rincian pembelian beserta harga yang harus dibayar pembeli, invoice juga dapat digunakan untuk keperluan-keperluan seperti rujukan yang sah jika terjadi ketidaksesuaian antara pembayaran tagihan dengan pengiriman barang, alat untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pembukuan keuangan, memudahkan pelaku usaha dalam memantau perkembangan bisnis, dan sebagai acuan untuk menjual kembali barang yang sudah dibeli kepada pihak lain, juga sebagai alat bukti jika pelaku usaha akan melakukan kredit. Materi yang terakhir dari pertemuan minggu ke-6 ini yaitu jaminan bank garansi. Istilah lainnya yaitu performance bond. Dalam perjanjian proyek ada pemberi proyek yang mensyaratkan bank garansi, yaitu sejumlah uang milik penerima proyek biasanya senilai 30% dari harga proyek yang kemudian disimpan di bank sebagai jaminan. Kemudian bank garansi juga merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, dan dengan adanya bank garansi ini pemilik proyek akan mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dari minggu ke-7 dan ke-8, yaitu tentang acuan pembuatan KAK atau TOR dan Bill of Quantity atau BOQ, dan juga rincian anggaran biaya atau RAB. Saya akan jelaskan dari minggu ke-7 dulu. Jadi apa itu KAK atau TOR? KAK itu adalah kerangka acuan kerja dan TOR itu adalah term of reference. Dan keduanya ini adalah dokumen perencanaan yang memberikan penjelasan rinci mengenai suatu proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, keduanya ini memiliki fungsi yang serupa, namun istilah KAK ini lebih sering digunakan di Indonesia, sementara untuk TOR itu lebih sering digunakannya di dalam konteks internasional. Berikut ini merupakan format atau aspek-aspek yang harus ada di dalam sebuah KAK atau TOR. Yang pertama itu harus ada latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga sumber dananya dari mana, yang keempat itu ada ruang lingkup pekerjaannya, yang kelima syarat-syarat penyedia barang, dan yang keenam itu ada dasar hukum. Lalu ini ada contoh dari KAK atau TOR. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu ada
contoh dari Keakas, untuk yang sebelah kanan itu contoh dari Tor. Selanjutnya, inquiry letter atau surat permintaan informasi itu adalah sebuah surat yang dikirim oleh seseorang atau perusahaan untuk meminta info lebih lanjut mengenai suatu produk. Dan tidak hanya suatu produk saja, itu bisa berupa layanan, pekerjaan, atau hal-hal lainnya. Nah, surat ini tuh biasanya digunakan dalam dunia bisnis, akademik, dan profesional untuk memperoleh kejelasan sebelum membuat keputusan yang lebih lanjut. Nah, tujuan dari inquiry letter ini, yang pertama itu meminta informasi, misalkan meminta informasi harga atau spesifikasi suatu produk atau layanan dari suatu perusahaan. Dan yang kedua ada tujuannya untuk memohon penjelasan, untuk memahami lebih dalam tentang suatu kebijakan, prosedur, atau persyaratan tertentu. Dan yang ketiga ini untuk menjalin kerjasama dan bisa digunakan untuk menanyakan peluang kerja sama bisnis atau proyek. Yang keempat, bisa digunakan juga untuk menindaklanjuti komunikasi. Jika sebelumnya sudah ada komunikasi awal, tetapi membutuhkan detail tambahan, nah si inquiry letter ini bisa digunakan juga. Nah, berikut ini ada contohnya. Jadi, surat ini tuh dibuat oleh pengguna jasa atau klien kepada penyedia jasa atau supplier atas permintaan kebutuhan barang atau jasa dan hal lainnya yang bersifat resmi. Lalu ini ada inquiry dari undangan atau tender. Dan di dalam dunia bisnis itu, inquiry dalam undangan dan tender merujuk pada proses di mana klien atau pengguna jasa itu mengundang pihak ketiga, contohnya seperti desainer, kontraktor, atau penyedia layanan lainnya, untuk mengajukan penawaran atau proposal guna melakukan kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Nah, si proses ini umumnya melibatkan beberapa tahap yang penting, termasuk spesifikasi pekerjaan, batas waktu pekerjaannya, serta estimasi anggaran yang disediakan oleh si pihak yang mengundang, alias si pihak klien. Undangan klien ini biasanya isinya klien mengundang desainer, arsitek, atau kontraktor untuk bekerja sama melalui surat yang resmi, email, atau tender terbuka. Nah, ini juga bisa terbatas untuk pihak tertentu yang memenuhi kualifikasi. Lalu ada deskripsi pekerjaannya, memuat rincian proyek, kebutuhan teknis, dan ekspektasi klien, misalnya membuat konsep desain hingga supervisi konstruksi. Nah, jangka waktunya itu untuk menentukan durasi pengerjaan dari perencanaan hingga penyelesaian. Lalu ada perkiraan biayanya. Jadi si klien menetapkan anggaran proyek sebagai dasar penyedia jasa menyusun penawaran harga dan perhitungan biaya. Oke, selanjutnya di minggu ke-8 itu ada Bill of Quantity. Jadi si Bill of Quantity atau BOQ ini adalah dokumen yang merinci kuantitas material, tenaga kerja, dan pekerjaan yang diperlukan dalam proyek konstruksi. BOQ ini berfungsi untuk menghitung kebutuhan sumber daya dan mempermudah proses tender atau penawaran nantinya. Lalu berikut ini ada langkah-langkah untuk menyusunnya, dan langkah-langkah pertama itu selalu dimulai dengan persiapan pekerjaan administrasinya dulu. Lalu setelah itu bisa menganalisis berurutan dari struktur yang paling bawah ke yang paling atas. Jadi dari lantai dulu, terus nanti ke dinding, lalu nanti ke plafonnya. Lalu nanti si item-item itu tuh akan ditentukan oleh file AHSP. Dan setelah itu mencari penamaan sesuai AHSP yang mendekati dari mulai pekerjaan lantai, dinding, plafon, MEP, sanitair, hingga pekerjaan furnitur. Nah, setelah itu baru kita bisa mengisi RAB. Selanjutnya di sini ada RAB.
RAB ini adalah dokumen yang mencantumkan estimasi total biaya proyek berdasarkan harga satuan material, tenaga kerja, dan jasa. RAB ini digunakan untuk memperkirakan total biaya proyek dan mengontrol anggaran selama pelaksanaan. Item dalam RAB ini dapat berdasarkan data dari Bill of Quantity tadi. Makanya kenapa Bill of Quantity itu dibuatnya di awal gitu. Nah, singkatnya itu BOQ ini menentukan volume pekerjaan, sedangkan untuk RAB itu menghitung total biayanya berdasarkan harga satuan. Ini ada langkah-langkah menyusun RAB-nya. Dan untuk di minggu ke-7 dan ke-8 mungkin hanya sampai di situ. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi minggu ke-9 dan ke-10 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3 dan juga Network Planning and Critical Path Method atau disebut dengan CPM. K3 dalam manajemen proyek merupakan output dan sasaran dari kinerja proyek. Selain dari BMW atau yang dapat diartikan sebagai biaya, mutu, dan waktu, K3 sendiri ini adalah salah satu indikator tujuan pencapaian manajemen proyek. Keselamatan dan kesehatan kerja secara definisi adalah ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Namun secara filosofis, K3 sendiri adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan dan penerapannya, K3 sendiri ini adalah usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Peraturan yang mengatur K3 yang khususnya di bidang konstruksi ini diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang dimana hal ini dilakukan untuk mendukung keselamatan kerja dalam sebuah proyek konstruksi dan memastikan seluruh pihak menjalankan standar K3 yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan, sasaran, dan manfaat dari K3. Tujuan dari K3 yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja maupun orang lain yang berada di area kerja. Yang kedua, menjamin setiap produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan serta mengurangi waktu yang terbuang akibat kecelakaan ataupun sakit. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran dari K3 adalah yang pertama, menjamin keselamatan pekerja dan orang lain, menjamin keamanan peralatan yang digunakan, menjamin proses produksi yang aman dan lancar, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi karyawan dalam penerapan K3. Dan yang terakhir ada manfaat dari K3, yaitu yang pertama perlindungan untuk karyawan, yang kedua mengurangi biaya yang timbul akibat kecelakaan atau sakit, seperti biaya pengobatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, karyawan terjamin keselamatan dan kesehatannya akan lebih optimal dalam bekerja. Yang keempat, membuat sistem manajemen yang lebih efektif. Kelima, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat maupun mata karyawan. Dampak kesalahan pada K3 ketika K3 tidak dilakukan dengan baik ataupun bahkan tidak dilakukan. Ada terhadap karyawan, yaitu cedera, bahkan dapat mengakibatkan cacat tetap ataupun kematian. Kemudian dapat membuat kehilangan waktu kerja dan penghasilan karena harus menjalani perawatan. Bisa juga membuat pemecatan akibat kesalahan dan kecelakaan tersebut, dan juga stres psikologi bagi karyawan dan keluarganya yang berpotensi berpengaruh pada kinerja mereka pada masa yang akan datang. Dan untuk
terhadap perusahaan sendiri, yaitu perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang sudah terlatih dan memiliki keterampilan karena tadi kecelakaan kerjanya. Kemudian perusahaan juga dapat kehilangan uang untuk biaya kecelakaan baik korban ataupun unit kerja yang rusak. Kemudian perusahaan juga dapat mengalami kerugian produksi yang terganggu akibat terjadinya kecelakaan dan reputasi perusahaan yang rusak akibat rendahnya keselamatan pekerja di mata publik dan pelanggan. Selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja, yaitu yang pertama ada faktor fisik, di mana faktor fisik adalah kondisi lingkungan kerja yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan seperti lantai yang licin atau peralatan yang rusak. Kemudian ada faktor kimia, yaitu kecelakaan akibat paparan terhadap bahan kimia yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian faktor biologis, eh, penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh mikroorganisme ataupun organisme hidup yang dapat mengakibatkan infeksi ataupun penyakit. Selanjutnya ada faktor fisiologis, di mana faktor ini dipengaruhi oleh kondisi fisik pekerja yang mungkin sedang lelah ataupun cara mereka melakukan pekerjaan yang salah. Dan yang terakhir ada faktor mental psikologis, di mana faktor ini ditimbulkan akibat psikologis dan sosial di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja seperti pemberian pekerjaan yang berlebihan dan kelelahan. Selanjutnya ada teori efek domino dari Heinrich yang jika dikaitkan dengan penyebab kecelakaan kerja dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kecelakaan kerja bukanlah sebuah insiden tiba-tiba, melainkan sebuah rangkaian sebab akibat dimulai dari penyebab dasarnya dan memunculkan kondisi atau tindakan yang tidak aman, di mana itu bisa didapat dari penyebab yang langsung maupun tidak langsung, kemudian diakhiri dengan kecelakaan yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya, upaya pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja dapat dimulai dari mengidentifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, pembinaan dan pengawasan, serta sistem manajemen yang baik. Selanjutnya pembahasan mengenai APD konstruksi, yang dimana APD ini adalah sebuah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain yang ada di area kerja. Untuk APD konstruksi, kelengkapannya ada safety helmet, face shield, safety vest, hearing protection seperti air plug atau air move, safety glove, bisa mechanical ataupun chemical, tergantung pada jenis pekerjaannya. Dan yang terakhir ada safety shoes. Selanjutnya ada rambu-rambu K3, di mana dalam K3 rambu-rambu dibedakan dari warnanya sesuai dengan tingkat klasifikasi dan informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama ada warna merah, di mana peraturan dengan warna merah ini menunjukkan tanda bahaya, di mana klasifikasi berbahaya ini dapat menyebabkan cedera ataupun bahkan kematian. Kemudian selanjutnya ada warna orange, di mana ini menunjukkan tanda peringatan ataupun awas dalam situasi yang berbahaya, dapat juga menyebabkan cedera serius maupun kematian. Selanjutnya ada warna kuning, yaitu untuk warna kuning menandakan kewaspadaan, di mana kondisi berbahaya ini berpotensi menyebabkan luka ringan dan menyebabkan luka ringan.
Selanjutnya untuk rambu warna biru, di sini rambu-rambu ini mengidentifikasikan tanda perhatian untuk menunjukkan penggunaan alat pelindung diri atau instruksi keselamatan. Dan yang terakhir ada warna hijau, di mana warna ini menandakan tanda safety ataupun emergency untuk menunjukkan informasi seperti titik kumpul, emergency exit, pertolongan pertama, zona aman, dan peralatan P3K. Selanjutnya, berikut sudah masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu materi 10 mengenai Network Planning and Critical Path Method. Jadi, apa itu network planning? Network planning adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas dalam suatu proyek. Metode ini menggambarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas melalui diagram grafis yang menunjukkan urutan kegiatan, durasi waktu, dan hubungan antar aktivitas. Tujuan utama dari network planning ini adalah untuk memastikan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian proyek. Dan fungsi network planning sendiri ini adalah untuk membantu pengguna memahami alur kerja proyek sehingga sangat berguna dalam perencanaan dan pengendalian jadwal. Selain itu, network planning ini juga mempermudah koneksi pekerjaan sehingga setiap proses dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Jenis diagram network planning dibagi menjadi dua. Terdapat cara dengan activities on a row atau AOA, yaitu menggunakan panah untuk menggambarkan aktivitas. Dan yang kedua ada activities on node, AON, menggunakan simple node untuk menggambarkan aktivitas. Selanjutnya adalah Critical Path Method atau CPM. CPM ini adalah bagian dari network planning untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek. Jalur kritis adalah sebuah rangkaian aktivitas dengan durasi terpanjang yang tidak memiliki waktu tenggat atau float. Dalam aktivitas di jalur kritis harus selesai tepat waktu agar proyek tidak terlambat. Dalam network planning, CPM ini membantu menghitung waktu mulai paling awal, early start, waktu selesai paling awal, early finish, waktu mulai paling lambat, late start, dan waktu selesai paling lambat, late finish untuk setiap aktivitasnya. Langkah-langkah CPM ini ada 5, yaitu yang pertama, mengidentifikasi aktivitas, membuat daftar semua pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, menentukan urutan aktivitas, yaitu menyusun urutan berdasarkan hubungan logis. Misalnya, mana yang harus selesai dulu sebelum aktivitas lain dimulai. Yang ketiga, menentukan waktu pengerjaan setiap aktivitas, estimasi waktu dan durasi aktivitas. Yang keempat, membuat diagram jaringan, yaitu dengan menambahkan urutan aktivitas dalam bentuk diagram. Dan yang kelima, menghitung jalur kritis untuk mengidentifikasi jalur terpanjang tanpa float. Pada slide sebelumnya disebutkan pada langkah-langkah CPM disebutkan menentukan urutan aktivitas, yaitu menyusun urutan berdasarkan hubungan logis. Pada slide ini dijelaskan cara menentukan hubungan logis itu sendiri, yang dimana dibagi menjadi 3, predecessor, suksesor, dan independen. Predecessor adalah hubungan sebelum terjadi, dimana adalah ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Contohnya seperti pekerjaan pondasi yang memiliki hubungan predecessor dengan pengerjaan atap. Selanjutnya ada suksesor, di mana hubungan setelah terjadi, hubungan ketika setelah selesainya suatu aktivitas. Contohnya, pekerjaan interior memiliki hubungan suksesor dengan pengerjaan atap. Dan yang terakhir ada independen, di mana hubungan ini tak tergantung, yaitu hubungan ketika
kegiatan yang tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya. Contohnya seperti pengerjaan eskalator. Selanjutnya ada float atau slack. Float adalah waktu tenggang yang dimiliki suatu aktivitas non-krisis untuk ditunda tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Float ini terdapat pada kegiatan yang ES tidak sama dengan LS, di mana kegiatan tersebut memiliki waktu untuk ditunda tanpa mempengaruhi proyek. Sebaliknya, pada kegiatan krisis, yang dimana ES sama dengan LS, artinya tidak ada waktu untuk ditunda. Jika kegiatan krisis ditunda, maka proyek secara keseluruhan akan terlambat. Jenis float dibagi menjadi 3. Total float, yaitu waktu maksimum untuk menunda aktivitas tanpa menunda proyek. Yang kedua ada free float, yaitu waktu maksimum untuk menunda aktivitas tanpa menunda aktivitas berikutnya. Dan yang ketiga ada independent float, yaitu waktu maksimum untuk menunda aktivitas tanpa mempengaruhi aktivitas sebelumnya ataupun berikutnya.